amar, benar gak sih bang? Banyak yang bilang nggak terlalu berharap lah gitu. Jadi gini ya, nafkah itu adalah keputusan dari pengadilan, ya, yang harus dipenuhi oleh Amar Zoni selaku ayah, ya. Cuman ya kalau memang itu nggak ada, ya otomatis Iris Bella harus berusaha sendiri untuk penuhi itu. Jadi kalau misal dibilang Iris Bella berharap nggak berharap, itu di luar case ya, di luar persoalan, karena itu sudah jadi putusan dari Pengadilan Agama Depok dan dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Nah, kalau memang di sini Amar Zoni tadi sudah saya sebutkan, kalau memang Amar Zoni dalam hal ini misal dia dalam penjara, dia nggak bisa menuhin itu, saya rasa wajar dan itu nggak jadi masalah. Insya Allah Ibel nggak mempersoalkan itu. Andai kata kan sebelum 2 bulan awal kan aman nih bang, nah, mungkin 2-3 bulan seterusnya itu agak susah, bahkan mungkin nggak sampai ngasih, tuh udah ada pembicaraan bang dengan Saya bilang saya tidak tahu. Saya tidak tahu info update-nya seperti apa. Yang jelas yang saya tahu di bulan pertama dan kedua dikasih. Setelah itu saya nggak tahu seperti apa. Artinya Ibel nggak ada antisipasi langkah hukum bang ya, bicara ke arah sana nggak ada bang? Insya Allah nggak. Insya Allah nggak. Ibel bukan tipikal orang yang cari menuntut penuh, nggak. Bang, itu 2 bulan kemarin itu dari bulan apa aja bang kalau boleh tahu? Wah, saya lupa ya. Yang jelas setelah putusan waktu itu, setelah putusan Pengadilan Agama itu langsung Amar kasih waktu itu lewat Aditya Zoni, dan yang kedua lewat Chris. Setelah itu saya nggak tahu. Sebesar 10. Ya, sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Depok waktu itu. Bang, ada cerita nggak sih dari Ibel sendiri? Ini kan sekarang dengan statusnya yang ini banyak kaum Adam mendekati, terutama informasi terkait sosok Iman Gunawan juga. Gitu. Ada cerita curhat juga nggak sih Bang? Sampai saat ini belum ke arah sana ya, karena kan memang putusan ini kan baru kemarin ya, baru di tanggal 2, putusan ini ingkrah di tanggal 28 kemarin. Jadi kita baru tahu bahwasanya sudah selesai perkara ini di tanggal 28 kemarin. Saya rasa terlalu dini kalau misal ada pertanyaan seperti itu. Tapi kalau dari segi hukum sendiri Bang, dengan pasca putusan ini jangka waktu Ibel untuk menikah lagi itu berapa lama? Kalau seumpamanya ada jodoh? Ya, idah itu 3 bulan ya, 3 kali masa haid. Setelah itu sudah selesai. Jadi kemungkinan dari situ. Nah, cuman kan memang kita sama-sama tahu bahwasanya dari awal persoalan ini berlanjut kan memang mereka sudah nggak berkumpul. Dari sebelum itu pun Amar Zoni juga ditahan di penjara. Jadi yang jelas kalau sesuai dengan aturan agama ada masa idah yang harus dijalani oleh Ibel selama dia tidak di sini. Masa idah ini memang bukan dilewati tapi dipermudah karena kondisi Ibel itu kan mencari nafkah buat anak-anak ya. Nah, saya nggak tahu apakah akan dilaksanakan atau tidak, cuman Ibel sempat bahas sama saya dan insya Allah akan dilaksanakan idah itu setelah putusan selesai. Nah, setelah itu barulah selesai masa idahnya, baru mungkin bisa Ibel hidup normal kembali lah, seperti itu. Artinya membuka pintu untuk orang lain juga gitu Bang. Saya rasa Ibel di sini untuk saat ini dia mungkin ya, saya nggak tahu walau alam, cuman mungkin dia lebih fokus untuk jaga anak
untuk besarin anak, untuk didik anak, untuk berusaha menghidupi anak-anak. Ida sendiri tinggal di rumah yang bersama waktu masih bersama-sama Amar atau sudah pindah di rumah orang tuanya? Enggak, untuk domisili sekarang dia tinggal di rumah Ibel sendiri ya. Jadi ada rumah di Depok, itu dia tinggal di rumah sendiri, bukan di rumah ibu ataupun di rumah yang dia bersama Amar waktu itu di Tanah Teduh kalau nggak salah. Itu sudah nggak di situ. Itu persisnya kapan, Bang? Di saat 1 atau 2 bulan setelah Amar dipenjara di 2023. Amar terkena kasus narkoba di 2023 di April Mei lah. Itu dia pindah kalau nggak salah. Dan sampai saat ini? Sampai saat ini. Waktu tinggal itu yang bukan di Depok? Oh, yang di Tanah Teduh? Iya. Saya rasa nggak ada ya harta gonong ini di situ ya. Artinya tidak dipermasalahkan rumah itu ya? Atau gimana? Itu bukan, sekali lagi itu bukan rumah Amar ataupun rumah Ibel. Itu kalau nggak salah mereka sewa. Mereka sewa. Nah, kalau nggak salah ya mereka sewa. Cuman yang ditempati Ibel sekarang ini adalah rumah yang dipunyai Ibel sebelum Ibel menikah dengan Amar. Jadi rumah yang ditempati Ibel ini tidak masuk di harta gonogini. Gitu. Untuk kendaraan, Bang, mungkin? Setahu saya untuk kendaraan sudah nggak ada ya. Sudah nggak ada, sudah dijual oleh Amar waktu itu. Kendaraan termasuk kendaraan yang dia sempat beli di saat dia keluar dari tahanan pada 2023 itu kalau nggak salah sudah dijual juga oleh Amar. Dan itu uangnya dipegang oleh Amar atau dikasih ke? Enggak dipegang oleh Amar. Ibel nggak ikut-ikut di masalah itu karena itu Amar beli dan dijual sendiri oleh Amar.